Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Saya Hilya Azkia sebagai moderator kelompok 1 dalam drama yang bertema Wali Songo, yaitu 9 Wali Allah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya yang akan memerankan sebagai Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik yang diperankan oleh Adian Naswa Rahmatasi. Yang kedua, Sunan Ampel yang diperankan oleh Fatian Fadila. Yang ketiga, Sunan Bonang yang diperankan oleh Sylvia Regina Ayu. Yang keempat, Sunan Derajat yang diperankan oleh Anindita Sesiola. Yang kelima, Sunan Kudus yang diperankan oleh Nurul Novianti. Yang keenam, Sunan Giri yang diperankan oleh Dimas Ayu Wulandari. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga yang diperankan oleh Febrian Anita. Yang kedelapan, Sunan Mulia yang diperankan oleh Zahra Nur Faizah. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati yang diperankan oleh Alfia Putri Maulana. Inilah anggota-anggota kami yang akan memerankan Wali Songo. Pada zaman abad ke-14 di tanah Jawa, ada 9 wali yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Para masyarakat Jawa menyebutnya Wali Songo, yaitu 9 wali. Yang pertama, Sunan Gresik. Salah satu cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam berdakwah adalah dengan membuka praktik pengobatan gratis kepada masyarakat setempat, terutama rakyat yang kehidupan ekonominya kurang mampu. Sunan Gresik memiliki kemampuan untuk mengobati orang karena dulunya beliau pernah belajar ilmu pengobatan tradisional. Beliau pun memanfaatkan keahliannya ini untuk berdakwah. Sunan, tolong Sunan. Kenapa dia? Dia sekarang Sunan. Baik, akan saya coba sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus terima kasih Sunan. Bisa maksudkan? Bukan. Sama-sama. Ini bukan salah saya. Ini atas izin Allah yang menyembuhkan kamu. Baik Sunan, terima kasih. Setelah itu, banyak warga yang sakit berdatangan kepada Sunan Gresik dan mulai tertarik untuk mempelajari agama Islam. Sunan Ampel. Dakwah Sunan Ampel dengan masyarakat akar rumput dilakukan dengan cara pembauran dan pendekatan. Beda halnya dengan metode yang ditempuh ketika menghadapi orang-orang cerdik dan cendekia. Pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman logis adalah alternatif yang beliau tempuh. Hal ini sebagaimana tercermin dalam dialognya dengan seorang biksu Buddha. Suatu ketika seorang biksu datang menemui Sunan Ampel, kemudian terjadilah percakapan seputar akidah. Tiap hari Tuhan sembahyang mengarah kiblat. Apakah Tuhan ada di sana? Setiap hari Anda memasukkan makanan ke dalam perut Anda untuk bertahan hidup. Apakah hidup Anda di dalam perut? Apa maksud Anda berkata seperti itu? Saya sembahyang tidak berarti Tuhan berada di sana. Saya tidak tahu Tuhan berada di mana. Jika manusia mengetahui keberadaan Tuhannya, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Dan untuk apa saya sembahyang? Baik, terima kasih. Cerita berakhir dan si biksu kemudian masuk Islam karena ia gemar akan kemurnian ajaran agamanya. Satu ending yang sangat memuaskan, tidak hanya bagi si belum semata tapi juga untuk kita. Sebuah pelajaran tentang metodologi dakwah di hadapan orang yang tidak menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Sunan Bonang. Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui lagu ciptaan Sunan Bonang yang bertajuk Tombo Ati, yang berarti ketentraman jiwa. Ya pasti sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jawa. Lalu ini tidak hanya sekedar lagu biasa, karena di dalamnya juga memiliki makna yang sakral, berisi hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh seorang muslim.
derajat. Sunan Derajat mensiarkan agama Islam, tetapi ia diganggu oleh orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dia. Lalu Sunan dikirimkan ke Naskati dan juga difitnah dengan cara meracunkan warga-warga desa dengan benar ramuan di mata air penyusunan oleh orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dia. Siapa yang melakukan ini semua? Kejam sekali mereka. Semoga Allah akan mengampuni segala dosa siapapun yang berniat pada jahat kepada mereka. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya benar, kami juga sudah tidak melakukan Sunan. Alhamdulillah tidak Allah yang kita akan bekerja. Baik Kanjeng Sunan. Sunan, saya merasa tempat ini angkat Sunan. Ini bukan pekerjaan yang setan, ini pekerjaan manusia. Alhamdulillah Gusti Allah telah melindungi kita. Baik Kanjeng Sunan. Mati dan hidup kita di tangan Allah. Pasrahkan semua ini hanya pada Allah. Terima kasih Sunan. Sunan Kudus. Sunan Kudus menyebarkan dakwahnya dengan damai. Pada zaman Sunan Kudus, sapi adalah hewan yang sangat disakralkan karena rata-rata penduduk adalah agama Hindu dan Buddha. Apa yang sedang kau lakukan dengan sapi itu? Aku tidak akan melakukan apa-apa kepada sapi ini. Lalu, apa yang kau lakukan? Aku hanya menyayangi dia karena ketika kau kehausan, sapi ini datang lalu memberiku susu. Apa yang agamamu pelajari wahai Sunan? Agamamu sangat menghargai agama yang lain. Agamaku hanya mengajarkan kebaikan dan Gusti Allah yang mendatangkan sapi ini agar aku tidak dahaga. Oke, terima kasih. Baiklah Sunan. Karena sifatnya yang bijaksana, banyak dari agama Hindu dan Buddha yang ingin masuk Islam. Sunan Giri berdakwah dengan cara mengajak bermain kepada masyarakat yang sudah sangat sesat. Pada suatu hari, Sunan Giri ingin menyampaikan dakwah ke sebuah desa, lalu ia melihat sekumpulan anak-anak yang sedang main judi. Mau tahun berapa? Aku 200. 100 lah. Ayo, Astagfirullahaladzim. kita 300. Apa yang sedang kalian lakukan? Anda nggak punya mata, kita lagi main judi. Kenapa? Mau ikutan? Tidak, itu merupakan permainan yang diharamkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya punya permainan yang lebih seru. Apa itu? Coba mau coba enggak? Boleh. Lalu sebab-sebab sholat, warga mau mencari harta dengan hati nurani yang bersih. Setelah dakwahnya, warga sekitar tidak melakukan hal yang sesat lagi dan semua yang dilakukan dengan hati nurani yang bersih. Ya Allah, pakai jatuh lagi. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga menyebarkan ajaran Islam melalui tembang Jawa. Di antara lagunya yang terkenal adalah Leri Leri.
menjauhkan diri dari sifat malas. Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan tradisi setempat yang diubah dengan memasukkan nilai-nilai Islamiyah sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah bancakan selamatan yang diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa Islam. Kalau sampaikan kepada semuanya, kita akan berkumpul dan membahas para guru kita. Baik, Sunan. Ayo semuanya, Sunan telah memanggil kita untuk berdoa bersama. Oke, baiklah. Baik semuanya, mari kita mendoakan para leluhur kita untuk semua kebaikan mereka. Begitulah cara Sunan Muria meluruskan agama kepada warga-warga desanya. Sunan Gunung Jati. Suatu ketika, rakyat Cirebon sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan. Seluruh rakyat menjadi sural, menangis darah. Mereka berjalan ke sana kemari mencari titik air yang sangat berarti. Beberapa rakyat sedang bekerja keras menggali tanah untuk mencari mata air.